kasih dalam Tuhan, kita akan bahas tentang bagaimana kita dalam hal berdoa. Saudara, saya masih ingat pada waktu nenek saya mau mati, saya masih injili dia. Dia punya jimat-jimat, susuk-susuk dan seluruh tubuhnya penuh dengan ilmu-ilmu. Nenek saya sebelum mati dia ngomong sama saya demikian. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sungguhan. Kalau kamu jadi seorang jahat, jadilah jahat sekalian. Saya waktu itu tanya sama nenek saya, kamu mau jadi orang baik atau orang jahat? Saya tahu nenek saya ini jahat sekali. Saya ngomong sama nenek saya ingin jadi orang baik. Nenek saya ngomong gini, kalau kamu jadi orang baik, jangan jadi tanggung-tanggung jadi orang baik. Jadilah orang yang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi penjahat, jadi preman sekelas kakap, gitu. Wah, ini yang repot. Jangan jadi wong setengah-setengah, bilang gitu. Nah, saya ngomong sama nenek saya ambil keputusan, Nek, saya mau jadi orang baik. Nah, kalau jadi orang baik, apa yang kamu lakukan sebagai orang baik? Gitu. Saya ngomong sama nenek saya belajar sama kakek nenek sejak usia 9 tahun. Saya diajar nenek berbuat jahat, diajar kakek berbuat baik. Jadi saya sebagai murid juga bingung. Bayangin saudara, kalau siang saya diajar jangan membunuh, kalau malam diajar membunuh orang setiap hari. Tapi saya tidak mau bunuh orang karena saya dikasih dua pilihan. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi orang jahat, jahat sekalian. Tapi saya ambil keputusan untuk jadi orang baik. Walaupun saya belum bertobat, saya punya ilmu-ilmu kegelapan. Saya tidak pernah membunuh orang, tidak pernah berbuat kejahatan, sehingga saya betul-betul harus jadi orang baik. Nah, pada waktu nenek saya mati itu, saya ngomong sama nenek, Nek, lepaskan ilmumu semua. Karena apa? Nenek saya ini mengalami ditolak langit, ditolak bumi, mati enggak, hidup enggak. Dan nenek saya ini pasang itu susuk sama ilmu-ilmunya semua. Saya beritahu, misalnya saudara, kan ada kelemahan susuk itu pakai daun kelor, ya kan, itu daun kelor. Kalau enggak pakai sepet kelapa, usahakan pisang emas. Memang kalau orang makan itu, dia makan, itunya makan, itu secara kelihatan, wah ini benda ini sudah tidak berfungsi lagi. Sebenarnya rohnya tetap ada di situ, tetapi kutukan tetap berlaku. Nanti saudara, sing kasihan itu adalah anak-anak cucunya, betul? Rumah tangga hancur, perjinahan, percekcokan, kebangkrutan. Nah, saya ngomong sama nenek, nenek harus mau melepaskan ini semua. Kalau nenek tidak mau melepaskan ini semua, nenek kamu tidak bisa mati, gitu loh. Terusan nenek saya ngomong, aku ini sejak dulu jadi penjahat, penjahat sungguhan. Jadi tukang santet, mateni uang udah beribu-ribu, gitu. Jadi saya jadi orang yang jahat sekali, gitu. Sekarang aku mati, mlebu ngendi, gitu. Kalau saya mati masuk mana, betul enggak? Nah, saya ngomong sama nenek saya, Nek, semua orang itu sudah berbuat dosa, betul? Semua orang sudah berbuat. Nah, saya pun nenek tahu, selama saya punya ilmu saya berbuat kebaikan. Tapi saya tahu ilmu itu dari setan, akhirnya menghancurkan hidup saya, keluarga saya, 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara, 14 kali pindah rumah. Itu papa saya ngalami, papa saya judi di Grogol, 8 kali penjara, seluruh penjara di Solo sampai udah masuk semua. Saya ngomong sama nenek saya, Nek, kasihan kamu, kalau kamu sampai tidak bisa melepasin ilmumu, hidupmu sia-sia. Karena apa? Nenek saya ini mati dah, hidup dah. Itu sampai tubuhnya itu keluar kayak ini, saudara. Kayak apa nih? Tahu nanah, saudara? Nanah itu kayak bisul-bisul gitu, itu keluar kayak ulet-ulet itu, saudara. Itu tapi tidak bisa mati. Itu pada waktu dia gini, itu kalau dia ada di api, jadi dia itu harus dekat dengan api terus. Nah, itu bertahun-tahun dia ada di atas api. Nah, kalau dia setelah keluar dari api itu siram air, itu setiap hari akhirnya dia ngomong, Ton, oncat no nyawaku iki. Kalau isa yo patenono aku sisan gitu ya. Kalau aku tidak kuat, ini bunuhlah saya sekalian. Saya ngomong, Nek, saya punya prinsip jadi orang baik. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, ilmu udah tak musnahkan semua. Saya nenek saya ngomong, loh kamu udah
mertobat. Iya. Ilmu kamu hilang ya? Iya. Sekarang nenek mau ndak nenek terima Tuhan Yesus untuk mengeculke ilmumu ini dan pedang Soponyono itu. Karena punya pedang Soponyono ini ya. Nah pada itu saudara, nenek saya ngomong, aku mau, asal ada satu persyaratan. Dia ngomong gini, saya mau tanya, kamu mau jadi orang baik atau orang jahat? Saya ngomong, saya mau jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, ojo nganti keturunan ingsun, keturunan saya. Dia bilang gitu. Sampai kamu turun temurun, ojo nganti koyamu. Biar jadi orang yang baik. Nah, setelah itu nenek saya ngomong, saya mau terima Tuhan Yesus. Karena dia supaya melepas ilmunya. Gebuk daun kelor itu hanya apa saudara? Susuknya, itu tak saudara. Tidak berfungsi, tapi roh jahatnya masih dan kutukannya tetap berlaku. Jadi daun kelor itu tidak bisa ngelepasin setan maupun kutukannya. Itu hanya menetralkan, tahu saudara? Itu tidak berfungsi dalam sejenak. Nah itu harus dilepaskan semua. Nah akhirnya nenek saya mau terima Tuhan Yesus. Dan dia terima Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia terima Tuhan Yesus, langsung dari tubuhnya itu langsung keluar kayak ulet-ulet semua, langsung kering. Dan dia bisa meninggal sampai sekarang tidak bangkit. Karena apa? Waktu itu sudah mati, plak gini, udah gini dalam. Semua keluarga datang, kena tanah, hidup lagi dalam. Untung belum ada layatan orang, kalau layatan kabur semua, belum. Akhirnya nenek saya bisa meninggal dengan tenang. Nah pada itu pedang Soponyono mau saya ambil untuk dihancurkan, dimusnahkan. Tapi pada waktu mau saya musnahkan, pedang itu hilang. Nah pedang itu hilang, akhirnya saya cari darah pedang itu mau tak musnahkan untuk dihancurkan. Tidak tahunya pedang itu ada di tempat kuburan kakek nenek saya. Dan apa yang terjadi? Sampai sekarang di kuburan itu setiap selosok kliwon itu keluar cahaya terang benderang di ini pusarane kakek saya itu. Tapi tidak ada seorang paranormal pun yang bisa ngambil. Karena apa? Kakek nenek saya pernah pesan, pedang ini, pusoko ini hanya bisa diambil oleh darah keturunannya. Nah sampai sekarang pedang itu masih di sana. Nah tapi rencana mau tak bongkar, mau tak hancurkan kuasa setan dalam nama Yesus. Karena apa saudara? Dan saya berharap ini setelah itu kuburannya mau tak kasih tanda salib. Jadi kalau orang datang mau belajar ilmu hitam ke tempat kuburan itu, lu kok kecil Kristen? Kan bingung. Nah jadi saya beritahu, daun kelor, sepet, pisang emas itu tidak bisa melepaskan kutukannya itu. Itu hanya menetralkan aja supaya tidak berfungsi. Nah, misalnya orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa, kena daun kelor, itu tidak berfungsi sejenak. Tembak tembus, tapi ingat, roh jahat itu sama kutukannya masih ada di situ. Nanti darah. Nah, Pak matinya bagaimana? Mati tidak, hidup. Karena yang bisa melepaskan itu hanya dalam nama Yesus. Nah, saudara, jadi setelah nenek saya mati, saya ngomong gini, kalau saya jadi orang baik, saya jadi orang baik sekalian. Ya, makanya ada yang dengar ngomong gini, Tony itu mertobat sungguhan apa tidak? Nanti mertobatnya etok-etokan. Etok-etokan itu tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Masa biasa mertobat apa tidak segila nenek? Kenapa dukun-dukun baru muncul itu tahun 97 ke atas? Betul? Dulu tidak ada dukun yang pasang iklan, betul? Kalau jadi preman, jangan hanya preman, nenek saya ngomong, jangan yang kelas terminal. Tapi kalau jadi preman, jadilah kelas nasional. Itu nenek saya, jadi dia mengajari yang jahat-jahat. Tapi semua itu hanya kenangan aja. Akhirnya saya bertobat, mengambil keputusan jadi orang baik. Dan saya sampai ini melayani Tuhan kemanapun saya pergi.
Karena apa saudara? Ilmu-ilmu kayak gituan tidak ada artinya, semua sia-sia. Betul? Itu loh dukun yang ngasih nomor togel. Kenapa dia tidak beli nomornya sendiri? Betul? Karena dia itu tahu resiko kutukan kehancuran itu, kutukan-kutukan. Lebih baik saudara lepaskan itu semua, datang kepada Tuhan. Amin. Saya berkata demikian karena saya sudah mengalaminya. Ada jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya adalah maut. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan bicara masalah doa. Ini kok copotnya ini? Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 24. Kitab Mazmur pasal 24. Kita saat ini temanya adalah doa yang menerobos langit. Doa yang menerobos langit. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saudara yang genap saya ganjil. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah adalah orang-orang yang menanyakan dia, yang berjalan pada yang angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kenapa Alkitab berkata siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, sering banyak orang bertanya kepada saya gini, Pak Daud kok bisa mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Terusan saya mau tanya, lah kamu dengar suara apa? Saya tuh kebanyakan dengar suara setan sama suara hati. Wah ini geblek ini. Saya ngomong, lebih baik kamu mendengar suara Tuhan. Dan dia ngomong, Pak apa Tuhan itu bisa ngomong? Saya mau tanya sama saudara, kalau manusia bisa ngomong, masa Tuhan tidak bisa ngomong, betul? Nah kalau Tuhan tidak bisa ngomong, apa dia bisu? Bagaimana menciptakan, betul? Nah saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab kelas 1, pada itu saya ketemu Yesus. Setelah saya sembuh, saya masuk sekolah Alkitab. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya waktu itu gini, Yesus yang menampakkan diri pada saya, apakah dia bisa ngomong lagi? Karena apa saudara? Pada waktu di sekolah Alkitab itu, saya betul-betul mengalami suatu problem. Suatu problemnya apa? Di sana sekolah Alkitab itu aja makan itu antri. Dan kalau kita makan, doa itu harus gini. Tuhan Yesus berkati. Tidak boleh gini. Karena kalau gini, ini bisa hilang. Jadi kalau saya doa itu gini. Waktu saya pertama kali sekolah Alkitab, saya doa, Tuhan Yesus berkati makanan minum. Haleluya. Sana namanya tempe goreng, itu langka. Itu harus betul-betul di rumah, harus betul-betul dilindungi gitu. Kalau enggak, waduh, amblas semua itu. Waktu saya doa, lu kok udah pindah ke sana? Lu kok udah. Waktu saya pertama kali masuk, saya bingung. Lah ini kok sekolah-sekolah sialan gitu. Nah akhirnya saya berpikir, aduh saya gini, ini apakah saya salah masuk sekolah gitu kan? Tapi saya baru ambil keputusan. Walaupun lingkungan saya seperti itu, saya harus jadi orang baik. Saya harus tahu tentang kebenaran. Saya tidak boleh melihat ini semua. Karena apa? Sebelum saya bertobat, saya diajar jadi orang baik-baik sekalian, jadi penjahat sekalian. Ya kan? Tidak boleh setengah-setengah. Dan saya ambil keputusan jadi orang baik. Saya bertobat sungguh-sungguh, harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dari kelas 1 sekolah Alkitab, saya berdoa terus. Saya berdoa terus. Saya doa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam.
tetapi tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tuhan hanya bicara pada saya sekali itu toh, dia ketemu saya. Tapi setelah saya masuk sekolah Alkitab, kenapa tidak ngomong lagi? Kenapa tidak mendengar lagi? Saya koreksi diri saya. Ada apa yang sebenarnya? Tidak taunya saya ini ada akar pahit kekecewaan. Kekecewaan sama saya guru sekolah Alkitab karena sering diseterapi, saudara. Saya kecewa dia, waduh. Bayangin saudara, apalagi sama dosen saya. Wah itu, bayangin saya dipanggil, disetrapin gini, waduh. Saat itu masih dikatain goblok itu saudara. Dan waktu saya belajar khotbah, saya diberitahu, Daud, khotbah kamu itu bagus sekali, tapi lebih baik kalau tidak khotbah. Wah, disitulah ada kekecewaan, disitulah ada akar pahit yang mendalam dalam diri saya. Saya kecewa sekali sama guru saya. Saya kecewa dengan keadaan saya semua. Apalagi kalau saya tiba-tiba waktu sekolah Alkitab, wah ini pengalaman saya. Itu kok ada cewek cantik tak deketin saudara. Tak deketin, begitu dekat dibawa orang kan. Kok ngenes sekali. Wah, saya berpikir, aduh, gimana ini? Saya kecewa, saya semua ngalami ini semua, saya ngalami ini semua, saya ngalami ini semua. Saya ambil keputusan waktu itu. Saya berdoa terus, saya berdoa terus. Saya beritahu, inilah yang menghambat kuasa Allah, menghambat Allah turun dari surga. Yaitu apa? Adanya dosa. Itu dosa yang diperbuat adalah apa? Dosa berasal dari setan. Betul kan? Kalau kita ada suatu kekecewaan, ada suatu akar pahit, saudara tidak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Tidak akan bisa sampai doa saudara untuk menerobos ke langit. Karena apa? Ada dosa yang masih menyelubungi dalam hidup kita. Betul saudara? Akhirnya setelah satu sekolah Alkitab itu, saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa terus. Saya berdoa. Dan pada itu saya berdoa, saya mendapat berbahasa roh. Wah, dulu sebelum saya itu ya mengenal Tuhan secara pribadi, waktu itu kalau saya berbahasa roh, kemungkinan saudara suaranya kalah sama saya, lebih kencang saya. Orang tidur aja bisa bangun, saudara. Wah, karena di sekolah Alkitab itu ada lomba, tapi lomba yang dibuat kita sendiri. Misalnya di samping itu ada yang berbahasa roh, wah, enggak terima. Satu lagi, gitu. Nah, kalau dia kencang, saya lebih kencang. Nah, namanya kenceng-kencengan bahasa roh. Wah, akhirnya terjadi. Pada suatu kali kami 3 orang berdoa. Teman saya ini kenceng, sana itu kenceng, sana itu kenceng, wah semua kenceng. Saya tidak terima, saya harus kenceng bahasa rohnya. Saya buat kenceng sekali. Tiba-tiba, dua. Teman saya ngomong apa? Roh Kudus datang. Wah, saya senang sekali. Mari kita malah tambah semangat. Wow, apalagi, wah, ini kita mengalami hari Pentakosta di Yerusalem. Api Roh Kudus datang. Wah, berdoa semua. Setelah itu selesai, saya hidupkan lampu. Tidak taunya tetangga tidak bisa tidur. Dilempar batu bata ini. Wah, saya berpikir untung nggak kena kepala saya. Itu kalau kena apinya bukan api Roh Kudus, api bata. Wah, saya gini gila ini gitu. Dan teman saya ngomong, wah, betul-betul kita ini ngalami lawatan Tuhan. Dikira lawatan, nggak taunya batu bata. Nah, suatu kali lagi, kebanyakan orang itu mencari mujizat, betul saudara? Nah, suatu kali saya doa sama teman-teman lagi, tiba-tiba ada kayak cahaya terang, saudara. Cahaya terang. Wah, teman saya ngomong, itu sinar kemuliaan Tuhan. Wah, kita berdoa semua. Tapi kok enggak mati-mati. Enggak taunya ada yang pakai lampu senter gini. Waduh, kerjain kita. Itu kalau di tempat sekolah tuh macam-macam. Itu ada orang yang baru berdoa, kan berbuat dosa.
Tuhan ampuni dosa saya. Nah, temen yang satu ngomong ini, dosa sudah ku ampuni. Loh, ini apa ini? Dikira apa? Wah, pada itu dosamu ku ampuni anakku. Langsung doa ini ketemu Tuhan ampuni. Padahal temennya di belakang, engkau sudah kulupakan dosa-dosamu. Ya, wah itu di tempat sekolah itu banyak sekali yang dikerjain. Wah, saya berpikir, kalau dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengenal setan sampai kenal akrab. Setelah itu jadi musuh setan, ya musuh tenang. Kalau saya kenal Tuhan, bagaimana supaya saya akrab sama dia gitu, supaya saya tahu kehendaknya. Nah, kebanyakan orang itu ada mau menikmati hanya di lereng gunung Tuhan, tapi tidak sampai naik ke atas gunung Tuhan. Karena apa? Merasa puas dalam dirinya. Kalau aku jadi orang Kristen, dapat bahasa roh, ya sudah, betul? Kalau saya jadi orang Kristen, saat ini saya jadi orang Kristen, nanti saya diberkati Tuhan, ya sudah, betul? Jadi saya jadi orang Kristen, saya ke gereja setiap minggu ikut persekutuan, ya sudah, betul ya? Kadang kita berpikir seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu hanya menikmati apa? Hanya ada di lereng gunung Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki supaya kita naik ke atas gunung Tuhan, menghadap Yang Maha Kuasa. Akhirnya saudara, setelah pada waktu saya kelas 1 sekolah Alkitab itulah, saya ambil keputusan, saya harus mencari kebenaran. Langsung saya baca Alkitab, walaupun saya tidak ngerti, saya baca Alkitab. Saya baca itu setiap hari, pokoknya baca terus. Dan saya sendiri pun bayangin, saya kalau disuruh buka kitab Kejadian, tak buka kitab Wahyu. Akhirnya gurunya sekolah kitab, waduh, ngomong gini, ini saya waktu itu mau dikeluarkan ya. Itu waktu mau dikeluarkan, tapi dosen saya satunya ngomong, jangan, tolong anak ini diberi kesempatan, gitu ya. Karena apa? Gurunya ngomong, kok goblok sekali itu. Dan siapa-apa sama sekali. Tapi saya itu karena udah begitu kan, terpojok. Kebanyakan orang itu mencari Tuhan dalam keadaan terpojok, betul ya? Nah, ayat inilah yang mengubah hidup saya. Itu tiba-tiba dikatakan orang yang bersih hatinya. Arti orang yang bersih hatinya, dia adalah orang apa? Orang yang tulus untuk melayani, tulus untuk mencari Tuhan, tulus, tidak ada motivasi lain-lain. Perhatikan, orang di gereja kebanyakan punya motivasi macam-macam. Ada yang supaya dapat pacar, betul? Saya punya teman ngomong gini, saya punya teman tuh perwira juga, tentara, ngomong gini, saya mau dibaptis kalau saya sudah punya pacar di gereja, gitu dan. Berarti dia datang ke gereja supaya dapat apa? Ada juga orang ke gereja punya motivasi apa? Kan ada kan pendeta khotbah, kalau saudara percaya Yesus, hidupmu akan berkelimpahan. Nah, setelah itu mereka datang ke gereja punya pikiran lain. Kalau saya percaya Yesus, hari ini becak 1, besok becak 10. Berarti dia mencari apa? Berkat. Banyak orang itu mencari berkat. Dan ada lagi yang ketiga, orang itu mencari apa? Mencari pendeta. Wah, kalau pendeta yang khotbah yang lucu-lucu datang semua. Karena apa? Untuk menghilangkan stres. Betul, saudara? Wah, pendetanya lucu, wah datanglah gua. Datang, wah, gua ketawa. Nah, setelah itu stres lagi. Tapi kan daripada kan gini, daripada saya ke karaoke, diskotik, lebih baik kan ke gereja, pendetanya lucu, stres hilang, gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu hanya orang yang ada di lereng gunung Tuhan. Amin. Orang-orang yang ada di lereng gunung Tuhan, mereka tidak akan menikmati hadirat Allah. Saudara perhatikan, pada waktu Musa dipanggil Tuhan, hai Musa, Musa, datanglah engkau kemari ke gunung Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ngomong sama Musa, hai Musa, biar kamu sendiri aja yang ke sana. Kami takut menghadapi Allah. Betul, saudara? Kami takut. Bangsa Israel takut menghadapi Tuhan. Bangsa Israel tidak mau menikmati seperti Musa naik ke gunung
Tuhan, bangsa Israel hanya puas sampai ada di mana? Lereng aja. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami banyak masalah, saudara. Tapi Musa menerobos awan kemuliaan naik ke gunung Tuhan. Karena dia tahu tanpa mengenal Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apanya. Saya beritahu, kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Betul? Karena kalau kita perhatikan, semua masalah, semua problem dalam hidup kita, semua tantangan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Betul? Tapi kalau kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Sehingga banyak orang mengalami 4S. Betul, 4S. Pertama sedih, setelah sedih stres. Setelah stres darah tinggi naik, stroke. Setelah stroke selesai. Kan dia ngalami gitu. Karena apa? Dia tidak tahan menghadapi tantangan hidup ini. Betul, saudara? Nah, tapi kalau saudara menerobos awan kemuliaan itu, saudara ngomong, aku mau mencari Tuhan, mencari Allah Israel, mencari Tuhan. Nah, di saat itulah saya ambil keputusan. Walaupun saya dalam kondisi, bayangin, waktu saya sekolah Alkitab itu, uang 1000 itu betul-betul berharga. Karena apa? Saya tidak boleh keluar dari asrama. Di situ hanya makan nasi bisa kepiar sendiri-sendiri. Nggak apa-apa. Jadi pada waktu saya sekolah Alkitab itu nasinya itu bisa kepiar, itu bisa pecah-pecah sendiri. Dan kalau makan itu harus banyak minum, karena bisa nyangkut di sini ya. Beras apa itu udah tahu itu. Dan itu setiap hari hanya makan kangkung. Sampai sekarang saya tidak lupa makan kangkung. Karena itu hoping teman lama. Bayangin itu setiap hari kangkung. Dan saudara makan itu, aduh ya gitulah, ikan asin segini terus. Tetapi dalam menghadapi tantangan itu, saya ambil keputusan, saya harus akui dosa saya. Karena saya ada dosa yang akhirnya walaupun dengan susah sekali, saya harus, Tuhan mampukan saya. Saya datang kepada guru saya yang nyetrap saya. Bu, kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Loh ngapain kamu kesini? Gitu malahan. Saya minta maaf, pokoknya saya udah minta maaf dulu. Saya minta maaf, gitu toh. Saya selesaikan semuanya. Walaupun ada yang ngomong, kamu sadar ya? Kamu salah apa? Malah gitu, saudara. Saya ngomong, untung saya udah bertobat. Kalau enggak bertobat, tak santet kamu. Karena saya orang merasa, Tuhan, saya minta maaf. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya ngomong, Tuhan, kalau aku ingin jadi orang tidak tanggung-tanggung, aku ingin mencari Engkau, mengejar Engkau sampai di mana Engkau ada. Saya doa. Waktu saya doa, sampai saya doa 3 jam, 4 jam, 6 jam. Saya doa terus, tapi tidak ada suara sama sekali. Malah yang ada tuh angin malam, malah kedinginan. Saya berpikir, tapi saya tidak berputus asa. Saya harus mencari Tuhan. Terus saudara, di sekolah Alkitab aja saya kata-kata saya mencari Tuhan. Walaupun dikatain teman-teman saya, apa kamu itu tidak edan, Ut? Malam-malam kamu ada di loteng atas. Apa kamu ngomong-ngomong sama setan di sana? Gitu. Enggak. Saya melawan setan, darah Yesus, setan keluar. Terusan, dan saya tahu, saya diajar peperangan Tuhan itu ada di loteng atas Intios itu. Karena apa? Di tempat itu terkenal angker. Dan banyak mahasiswa-mahasiswi yang sekolah di situ kabur dari tempat itu. Tapi saya putusan, lawan setannya sampai saya mati. Gitu. Karena saya tidak mau jadi orang tanggung. Karena saya berani itu, saya berangkat sendiri ya. Karena teman-teman tidak ada yang berani, saya berangkat gitu. Tolong setan gua. Hari pertama itu saya perang melawannya setannya dulu. Setan, saya berdoa. Saya berbahasa roh terus, saya doa terus. Tiba-tiba karena saya mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai berapa bulan, tiba-tiba ada suatu angin bertiup gitu.
saya gini ya, kayaknya opo ya, jangan-jangan setan ya. Tak tangkil lu, itu setan keluar. Saya doa, tiba-tiba ada cahaya dulu, sras, ada cahaya dulu, dan tiba-tiba terdengar suatu suara, Daud, 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 Daud. Dengarlah firman-Ku. Waktu saya dipanggil Daud, Daud itu saya buka mata. Saya itu karena saya tahu teman-teman saya banyak ngerjain kalau apa nih waktu sekolah gitu loh. Jangan-jangan saya dikerjain. Anak teman saya juga ada yang dikerjain. Misalnya gini, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Nanti yang di samping ngomong apa? Dosamu sudah ku ampuni anakku. Gitu saudara. Jadi kan kita yang itu udah kayak trauma sendiri. Jangan-jangan saya dikerjain juga. Saya mulai buka pintu. Buka gini tengah malam jam 12 bos. Tidak ada orang. Saya doa lagi, Daud, Daud, Daud. Jangan-jangan ini nanti ada di jendela, sembunyi teman saya di jendela. Ini lagi, tidak ada. Wah, sini saya merinding juga ya. Tak tenggeng lagi. Dalam itu setan keluar. Daud, Daud, Daud. Ini kalau setan langsung kabur. Ini suara robot. Wah, saya udah gini, hati saya gini. Tak duder kayak daya itu ya. Waduh, saya gini dalam hati ada dua tau. Lari tidak. Kalau saya lari, berarti saya kalah. Padahal saya diajar kakek nenek saya sebelum saya bertobat. Daripada kamu kalah, lebih baik kamu mati. Tapi kalau saya mati, bagaimana? Pikir-pikir juga. Saya udah bertobat, ilmu ini hilang kabeh. Wah, yang tak hadapi siapa ini? Saya gitu dah. Saya ngomong gini, Tuhan, kuserahkan nyawaku di tanganmu. Gitu. Kalau itu memang suaramu, aku mau mendengarkan. Kalau itu bukan suaramu, aku tangking dalam nama Yesus. Ada itu tiba-tiba cahaya itu masuk ke sini saya, set gitu, langsung hati saya damai. Tiba-tiba ada suara, Daud, Daud, aku di sini. Saya mendengar suara Tuhan ada di sini saya. Saat Tuhan ngomong, singkapkan atas dirimu. Set, saya melihat ada malaikat mengelilingi saya. Jadi pada waktu itu ada malaikat tuh, ada kira-kira ada 3 atau 4 itu berdiri di samping saya gini, tinggi-tinggi gitu, ngomong sama saya, kalau engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. Amin. Kalau engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan yang dalam diri kita yang menghambat kita dengan Tuhan ada dosa dan kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan itu kadang pakai pikiran kita. Wah, kamu kan sudah berdosa, tidak layak menghadap Yang Maha Kuasa. Betul, saudara? Nah, tapi saya ngomong, Tuhan, kalau aku ada dosa, ampunilah aku. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Kalau engkau percaya padaku, carilah Tuhan, carilah aku sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan aku. Dan bila engkau berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, setelah itu saya ngomong, ya Tuhan, aku percaya. Saya ngomong, amin. Setelah saya amin itu saudara, saya gini, nanti besok pagi saya datang ke tempat ini lagi. Itu saudara. Saya turun dari loteng atas Inteos. Saya ngomong sama kepala asrama saya, Pak, tadi malam saya lihat cahaya terang. Saya lihat malaikat, kamu edani baru kumat ya. Manusia bisa salah lihat gitu dah. Wah, langsung saya ngomong, ini bagaimana? Akhirnya saya cerita gini, saya cerita sama teman-teman saya. Akhirnya saya malah dikucilkan teman-teman saya. Teman-teman saya ngomong apa? Wah, ini bahaya nih Daud. Edani sudah kumat ini. Kalau Edani rencana mau dimasukkan rehabilitasi ya. Saya ngomong ini anak ini bahaya. Ada yang mengusulkan bagaimana dibawa ke Mangunjaya gitu ya, rumah sakit jiwa itu dah.
Karena saya cerita tadi malam saya lihat malaikat. Tidak percaya semua. Setelah itu saya ngomong, kalau kalian tidak percaya sudah. Pagi-pagi benar jam 4 saya datang ke tempat saya berdoa malam itu. Saya berdoa terus. Saya berbahasa roh kencang. Kok tidak muncul-muncul lagi gitu. Tiba-tiba terdengar suara kembali lembut. Kalau engkau diam, aku akan berbicara. Karena Tuhan itu punya aturan juga. Kebanyakan orang Kristen itu kalau doa ngomong minta, oh Tuhan, amin. Waktu Tuhan ngomong, oh sudah. Jadi kita tidak memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara. Nah setelah itu saya berbahasa itu kalau gitu saya tak diam Tuhan. Saya angkat pujian, saya diam. Waktu saya diam berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong. Tuhan, saya hanya ngomong gini, Tuhan berbicaralah sebab aku mendengar. Kayak gitu. Tuhan berbicaralah sebab aku mendengar. Kata-kata yang tak ulangi terus. Berbicara Tuhan sebab aku mendengar. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, percayalah, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, maka tiada yang mustahil dalam hidup. Setelah itu Tuhan ngomong sama saya, nanti malam engkau akan kuajar 7 langkah api, yaitu khotbah dengan api. Karena engkau akan menjadi pengkhotbah api dan jutaan manusia sudah menantimu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah ini bisa terjadi? Walaupun Tuhan yang ngomong, saya udah down dulu. Karena apa? Pertama ada yang mengusulkan saya masuk rumah sakit jiwa. Kedua halusinasi. Ketiga edane baru kumat. Langsung setelah itu saya diem aja sama teman-teman saya. Malam itu saya datang ke ruangan itu kembali. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya ngomong, Tuhan, aku tidak hanya mau menikmati di tempat ini aja. Aku ingin mengenal Engkau. Waktu saya berdoa sampai berapa jam ya? Teman-teman udah ngorok tidur semua. Saya berdoa dari jam 10 sampai jam 2 malam. Saya berdoa terus. Kok enggak datang-datang gitu ya? Tapi saya tetap tidak putus asa. Tiba-tiba ada suara lembut sekali. Mari engkau berdiri. Mari engkau kuajari engkau berkhotbah dengan api. 7 langkah api. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh saya gini. Disitulah tiba-tiba saya berdiri gini. Saya lihat sekeliling saya ada malaikat kembali ya. Nah malaikat-malaikat itu langsung gini ngomong gini, Tuhan, mari kau kuajari khotbah. Suara itu ada di dalam diri saya, yaitu ada di hati kita. Jadi kalau Tuhan bicara, itu ada di dalam hati kita. Amin. Nah setelah itu saya bangkit berdiri. Waktu saya bangkit berdiri, disitulah ada cahaya terang benderang itulah yang mengajar saya berkhotbah, sehingga saya bisa berkhotbah sampai sekarang. Bagaimana khotbah untuk seminar, untuk khotbah di KKR maupun di lapangan terbuka. Saya diajar setelah itu. Dan waktu itu pengalaman saya setiap malam akhirnya saya ada di ruangan itu karena senang gak ada yang ganggu Nah saya cerita pagi-paginya sama teman saya, tadi malam Tuhan ngajari saya khotbah. Dengar kepala asrama. Waktu saya praktekkan bagaimana khotbah itu di atas loteng, terusan kepala asrama ngomong, oh kalau kamu kumat gilanya jangan di sini. Akhirnya saya keluar tempat itu belajar khotbah di tempat pembuangan sampah. Saya hanya melihat sapi-sapi dan sampah-sampah dan singkong-singkong. Tapi saya percaya pada waktunya tiba saya akan menjadi seorang pengkhotbah.
Tapi saya ngomong sama Tuhan, seumpama engkau tidak panggil aku sebagai pengkhotbah pun, engkau tidak berkati aku pun, aku tetap percaya padamu asal aku menemukan engkau. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya berkat atau mujizat, tapi kita sekalipun Tuhan tidak menolong pun, kita tetap percaya. Itu adalah akhirnya saya tetap dalam itu saya berdoa. Waktu saya berdoa kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekolah Alkitab, sampai saya wisuda. Waktu saya di wisuda, saya punya tekad, Tuhan, kalau saya ingin jadi orang baik, saya dulu masa lalu udah tak kubur. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku saat ini mau melayani Engkau. Dulu sekolah Alkitab, saya mulai kerja plastik. Saya berpikir, sudahlah, cukup sekian hidup saya. Yaitu saya ingin jadi melayani Tuhan secara pribadi. Pokoknya saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya dengar suara Tuhan, saya mulai kerja. Setiap kali saya kerja, selalu saya ini apa nih? Menginjili orang. Saya menginjili orang dan saya tetap suka nemeni keadaan ajar setelah minggu itu saudara, sama di gereja saya dengan kantong kolektor. Pokoknya saya setia dulu yang Tuhan kehendaki. Kita setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang saya mulai terus saudara. Pesan pendeta saya ngomong, Tony, ada apa Pak Pendeta? Kamu rasanya bagaimana? Ada sebagai jemaat. Saya ngomong, saya senang sekali. Pokoknya setiap hari saya bisa di gereja. Setiap hari pagi mau kerja ke gereja, setiap pagi mau kerja ke gereja, doa terus. Karena saya sudah ketemu Tuhan itu saudara. Nah setelah itu saudara, tahun 97-98 tiba-tiba saya ditelepon, kring Daud, haleluya. Siapa ini? Gilbert. Dalam hati, wah gendut lagi ini. Ngapain ini musik ketenangan saya gitu. Gilbert ngomong, kamu saya minta di Jakarta, banyak orang tunggu kamu. Nah akhirnya tahun 98 itulah saya ada di Jakarta. Nah Tuhan nih ibu ya, saya khotbah dan terjadi di antara 2, 3 sampai ribuan orang. Dan buku-buku saya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada sampai ke Amerika ya, Swiss sama di Afrika. Tak perhatikan ya, kalau kita ini mencari Tuhan, apa yang tidak saudara pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Saudara tidak cari berkat, tapi cari Tuhan dulu, maka semua akan diberikan pada saudara. Amin. Saudara tidak memburu harta. Saya beritahu, orang yang memburu harta akan mendapat sia-sia. Orang yang memburu nama akan kehilangan nama. Tapi orang yang memburu Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Dan kalau saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan segala-galanya. Bukan hanya damai sejahtera, tapi masa depan dan cita-cita saudara. Tak beritahu. Saya beritahu, jangan jadi orang Kristen yang tanggung-tanggung. Kristen enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Jadi orang jangan tanggung-tanggung. Saya dalam prinsip hidup saya, sebelum saya bertobat sampai saya bertobat, kalau jadi orang baik, baik sekalian. Kalau jadi penjahat, penjahat sekalian. Tapi jangan kalau jadi preman, kelas terminal, langsung kelas nasional. Tapi kalau jadi anak Tuhan, harus jadi anak Tuhan yang baik-baik sungguhan. Bukannya hari ini tobat, besok umat, betul? Pada hari Minggu pengakuan dosa, Senin judi lagi, betul enggak? Itu berarti tanggung. Nah, cari Tuhan, Tuhan sungguhan. Kalau enggak sekalian, saya gitu darah. Nanti darah. Ingat, siapa yang suam-suam akan dimudahkan. Nah ini, panas enggak, dingin enggak. Nah, saya beritahu, saya punya prinsip dalam hidup saya itu seperti itu, ditanam dalam hidup saya. Kalau jadi orang baik, baik sekalian. Nah, saya mau tanya, siapa yang mau mencari Tuhan? Tapi untuk mencari Tuhan ini, saya beritahu, itu harus menyalipkan daging kita. Bagaimana mencari Tuhan? Doa aja gini, Tuhan berkati saya. Setelah itu gini, tidur, aminnya sampai pagi. Nah, bagaimana mau ketemu Tuhan?
ketemunya Tuhan di alam mimpi. Harus ada apa? Tekad. Cari Tuhan. Jadi kalau saudara punya jimat, lepaskan jimat. Bertobat sungguhan. Jangan setengah. Lepas semua. Tobat sekalian. Jangan hari ini tobat, besok wah nanti gimana ya? Lagi gitu. Nah, itu orang yang seperti itu, Alkitab berkata, mereka tidak akan mendapat berkat Tuhan. Amin. Tapi orang yang mencari Tuhan, Alkitab berkata, orang yang bersih hatinya, tulus hatinya, tidak menyerah pada penipuan, dia mencari Tuhan dengan hati yang benar, maka dialah yang akan menemukan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan adalah orang yang menerima berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itulah yang akan membuat saudara bertahan di dalam menghadapi semua masalah. Yaitu apa? Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi saya beritahu, jangan jadi orang yang setengah-setengah. Jadi orang yang betul-betul percaya. Amin. Meruntuhkan benteng setan, itu artinya apa? Meruntuhkan segala penghambat hubungan Allah dan manusia. Amin. Dan penghambat itu adalah dosa. Kalau saudara punya kekecewaan, Pak, saya pernah ada suatu kali konseling, Pak, saya ini melayani Tuhan sungguh-sungguh, kenapa saya tidak bisa mendengar suara Tuhan? Saya mau tanya, kamu punya istri berapa? 2. Saya ngomong ini, Pak, istri saya pertama itu bukan jodoh dari Tuhan. Istri yang kedua itu jodoh dari Tuhan. Saya ngomong, istri pertama sudah peot. Saya ngomong, harus kembali ke istri pertama. Mana tahan. Sentingnya. Saya ngomong, saya beritahu, kalau kamu melayani Tuhan, tidak boleh kalau punya istri 2. Waktu itu saya tidak tahu. Kan dia itu sering khotbah di mimbar. Saya rasa dia orang baik juga, daerah. Oleh itu saya tahu. Saya kok punya hati, kok terasa tidak enak. Saya tanya, kamu punya istri berapa? 2. Tinggalkan istri yang kedua. Pak, tak beritahu, saya tuh berdoa, hati saya tuh damai istri yang kedua. Saya ngomong, kamu ini bukan hanya tumpang tangan, tumpang kaki. Tak suruh ngomong, kalau kamu setelah saya tahu itu, saya ngomong, kamu tidak boleh khotbah. Kalau kamu sampai khotbah, tak stop di depan mimbar. Nah, setelah itu dia tidak khotbah. Saya ngomong, selesaikan dulu urusanmu. Betul kan? Banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak semua orang mengenal Tuhan. Betul? Dia hanya berdoa melayani Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan ingin engkau melayani Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Betul? Bagaimana kita mau jadi seorang pegawai, tapi tidak tahu siapa bosnya? Betul tidak? Kalau bosnya itu baik, kalau mafia bagaimana? Tidak tahu apa-apa, kena tangkap, dikira kita kena organisasinya. Betul tidak? Kalau saudara kerja yang tahu siapa tuannya, apalagi kita. Kalau kita percaya Tuhan, harus tahu siapa Tuhan kita. Betul? Mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kalau mengenal Tuhan secara pribadi, semua itu akan diberikan padamu. Kenyataannya, saya tidak minta sama Tuhan apapun. Saya disediain Tuhan. Saya pernah punya seekor burung. Walaupun harganya tidak seberapa, burungnya ini harganya 75.000. Saya suka burung itu, baru beli karena saya suka baru beli. Itu pun saya celengin lama. Waktu itu kan masa-masa penderitaan. Kalau sekarang kan masa-masa kemuliaan. Nah, waktu itu saya celengi. Sekolah Alkitab itu, saudara. Dikasih mama, tak celengi. Nah, akhirnya saya bisa beli burung itu. Waktu saya beli burung sehari terbang. Wah, waktu saya terbang, saya doa itu sekolah Alkitab, Tuhan, burungku terbang. Saya waktu doa, saya doa sama Tuhan, ya terserah, saya pasrah. Nah, waktu saya keluar dari ruang doa, tiba-tiba burung itu bisa datang nemui saya. Ada di tangan saya, plek. Dia diem begini toh, tak lus-lus. Ayo sekarang masuk kurungan lagi. Wah, itu yo. Jadi kalau kita percaya Tuhan,
Tuhan akan atur semua masa depan kita. Amin. Tuhan akan atur semua hidup kita. Nah, kadang saudara berkata, Pak, kalau dulu sebelum saya bertobat, saya tuh punya uang dapat dari hal-hal berbuat dosa, jadi preman atau jadi WTS atau dari macam-macam. Saya beritahu, kalau engkau bertobat, masa Tuhan tidak sanggup memberi engkau, betul? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Dia bisa memberikan hal yang terbaik. Amin. Ingat, kalau setan bisa memberi, apalagi Tuhan lebih daripada itu. Kalau setan memberi setelah itu menghancurkan hidup saudara, apalagi Tuhan. Bukankah Dia sanggup untuk memberkati saudara melebihi apa yang saudara pikirkan. Amin. Yang penting saat ini apa? Engkau bertobat dulu, mencari Tuhan dan menemukannya. Bagaimana cara menemukannya? Ingat, harus ada tekad, kerinduan. Aku mau mencari Tuhan. Tekad dan apapun yang terjadi, aku harus cari Tuhan. Ini ya. Walaupun tidak melihat mukjizat, tetap kita berdoa untuk mencari Tuhan. Dan ingat, kalau itu sudah lakukan, saudara pasti menemukan Tuhan. Nanti saudara, saya menemukan Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu membutuhkan waktu kira-kira hampir setengah tahun. Saya berdoa sungguh-sungguh. Nah, saya berharap saudara akan ikuti jejak saya, yaitu mencari Tuhan sungguh. Saya kemarin ada di di suatu tempat, saya masih ingat ada suatu hal yang ajaib begini saudara. Saya ada suatu dimintai orang untuk syukuran. Karena apa? Ada seorang anak muda usianya 22 tahun, cangkok ginjal berhasil. Keluarganya ngomong, mari kita undang Pak Daud Tony untuk syukuran. Karena anak ini sudah sehat, cangkok berhasil. Gagal ginjal berhasil dicangkok, udah sehat. Saya berpikir, wah syukuran hari ini longgarlah, tidak musir-musir setan gitu. Pada waktu di tengah jalan, Tuhan ngomong apa? Daud, tak beritahu, pada waktu engkau berkata amin, dia aku panggil. Tuhan, apa engkau tidak keliru? Ini saya diundang untuk syukuran. Waktu itu saya doa lagi, Tuhan, ini benar suaramu apa bukan? Suaraku apa suaramu? Jangan-jangan ini saya untuk syukuran Tuhan. Tuhan ngomong apa? Dia aku panggil. Sehat masih gini. Nah, setelah itu saya ngomong sama keluarganya, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, ini Tuhan mau panggil dia waktu saya berkata amin. Pak, bapak ini jangan ngaco. Gak ada apa? Bapak kami undang di sini. Anak ini sehat berhasil. Lihat tuh anaknya, gemuk udah sehat. Udah cangkok ginjal berhasil Pak. Bapak jangan aneh-aneh. Ya kalau gitu ya kita doa aja lah. Bapak karena tak undang untuk berdoa, silakan Bapak berdoa. Akhirnya saudara, kami berdoa. Waktu saya berdoa, mereka ngomong kalau Allah Pentakosta, Tuhan memberkati, ya Tuhan, amin, kau memberkati kami. Saya keterpasan ngomong amin. Waktu saya ngomong amin, langsung maping, blek mati. Langsung blek mati, tingit, langsung ininya kayak gini-gini, kan diinfus, langsung mati. Saya ngomong sama teman saya, yuk kita cepat melarikan diri. Kenapa? Daripada kita disuruh bangkitin. Wah, keluarganya nangis. Udah waktu keluarganya nangis begini, rangkul-rangkulan semua. Bu, saya ada pelayanan mendadak, Bu. Loh, ada apa, Pak Daud? Ini bagaimana? Iya, karena Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Bu, saya tak pulang dulu ya. Iya, nangis. Upung dia ngomong iya lah, kabur. Cepat tempat saya amakan mana itu. Lah, saya beritahu dari situ saya belajar. Kalau kita ini belum waktunya mati, belum waktunya dipanggil Tuhan, nabrak kereta api, nabrak pesawat terbang pun tidak mati, betul? Tapi kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan mati, batuk aja mati, betul nggak? Kesandung aja mati. Nah kadang tuh orang tuh aneh, orang yang mencintai harta dan kecewa dengan hartanya. Itu gini, pernah ada satu kasus,
Orangnya ini mati, mau mati, udah kritis. Sentit, mungkin. Nah, setelah itu dia sadar gini, anaknya dikumpulin. Dia kan punya toko, ngomong gini, kalian kumpul di sini bagaimana toko kita gitu. Padahal, itu bagaimana toko kalian kumpul di sini? Padahal dia dalam kondisi kritis. Kenapa sudah gini darah? Engkik. Kalian kumpul di sini ngapain? Bagaimana toko kita? Waktu dia habis ngomong toko mati. Ada dia ngomong tokonya bagaimana, mati dah. Nah, saya mau tanya, orang yang seperti itu akan kecewa, betul? Mati tidak dapat apa-apa, betul? Sekarang saya mau tanya, tiba-tiba kalau Tuhan tanya sama saudara, misalnya saudara punya pabrik plastik, Tuhan ngomong, hai anakku, apa oleh-olehmu di dunia? Apa ngomong ini, Tuhan ini plastik? Tidak mungkin. Betul dah? Apa gini, hai anakku, apa yang kau berikan padaku selama engkau di bumi? Tuhan, ini becak Tuhan. Kan tidak mungkin. Yang Tuhan inginkan apa? Tuhan, aku menangkan banyak orang, aku melayani engkau, dan aku mengenal engkau. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, lebih daripada itu, Tuhan ingin kita mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, semua akan diberikan semua. Betul? Kan Tuhan tidak ngomong gini, hei anakku Cendi, apa yang kau berikan selama engkau di muka bumi? Omset buku. Kan tidak mungkin gitu, betul? Apa nota? Kan tidak mungkin. Tapi apa yang kau berikan padaku? Betul, saudara? Nah, upah kita di surga. Jadi saudara betul-betul mencari Tuhan, lakukan dengan baik. Jadi kalau orang punya pasang susu, punya jimat, dia makan pantangannya, itu hanya menetralkan aja. Tetapi walaupun bendanya ini keluar, tapi rohnya itu sama kutukannya tetap berlaku. Ngerti saudara? Karena setan tidak bisa dilepas dengan daun maupun dengan pisang emas, tapi hanya bisa dilepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ini yang kedua. Saudara tak beritahu yang kedua, ini penting sekali. Yang kedua, yaitu apa? Kita harus lihat anak cucu kita. Ingat, yang menanggung kutukan itu bukan hanya saudara, tetapi seluruh keturunan. Nanti saudara, dan itu hanya bisa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tak beritahu, kan ada yang di sini tak jelaskan apa buktinya Yesus adalah Tuhan. Tak beritahu, saudara, apa ada seorang pemuka agama, seorang nabi atau presiden atau raja hebat manapun juga, termasuk PBB, yang bisa menetapkan satu hari libur untuk seluruh dunia, kecuali Yesus? Hari Minggu libur. Betul? Kalau tidak libur, ngelembur. Betul? Sekarang gini, ada hari Senin, Selasa. Kenapa yang dipakai hari Minggu? Hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus. Harus diperingati, baik orang yang tidak percaya maupun percaya. Yang orang yang tidak percaya adanya Tuhan pun mengakui hari Minggu libur. Siapa yang ngomong tidak libur itu orang edan, saudara. Betul? Betul, saudara? Dan itu hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan. Jadi kalau injili orang tidak usah susah-susah. Gini aja, apa raja nabimu bisa netapin hari libur? Itu aja. Kalau bisa, saya tak ikut. Jawabannya ngomong apa? Pasti ngomong apa? Tidak ada. Tidak ada. Saudara yang jawab, ada. Siapa? Yesus. Hari Minggu satu bulan berapa kali? 4 kali. Nah, sekarang gini, kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan bisa mempengaruhi sejarah dunia. Ada tahun Cina, tahun Jawa, tahun Arab, betul?
Tapi yang dipakai seluruh dunia tahun apa? Masehi. Masehi itu apa? Yesus Kristus, Allah yang turun ke dalam dunia. Sekarang saya mau tanya, orang yang terkenal di seluruh dunia, yang pandai-pandai, hebat-hebat, pikirannya hebat, teknologi canggih, orang apa? Pertama orang Israel, Yahudi, Kristen, Katolik, betul? Ya. Kalau di Indonesia terkenal apa? Apa? Korupsi, betul? Nah, perhatikan, dari situ aja kita bisa berpikir, kalau dia bukan Tuhan, tidak akan bisa melakukan seperti itu, betul? Sekarang gini, semua itu sia-sia. Lebih baik sudah cari ke Tuhan. Orang-orang Indonesia itu hebat-hebat, sakti-sakti, betul? Jepang bertahan 3,5 tahun. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa tidak disantet aja Belanda supaya mati? Tidak bisa, Londonnya Kristen, betul kan? Betul kan? Betul kan? Kenapa Jepang hanya bertahan 3,5 tahun? Disantet kan dia ngomongnya, oli hatuk mati dia. Betul? Nah, saya mau tanya, si Singamaraja, Diponegoro, raja-raja hebat-hebat, kalahnya masih apa? Belanda. Padahal Belanda apa pernah bertapa? Enggak. Segala yang berkaki 4 dimakan semua kecuali kaki meja, betul enggak? Kenapa bisa ngalahkan? Betul enggak? Betul kan, saudara? Nah, dari situ sebenarnya saudara bisa berpikir. Nah, kita jangan ngomong masalah jajah menjajah, nanti saudara. Karena apa? Belanda yang dikirim di Indonesia ada yang menjajah, yang jahat, tapi juga ada yang bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus, betul? Yang bertobat ini membuat radiasi kuasa Allah. Setiap kompi Belanda mesti ada pendetanya. Ini yang membuat Belanda tidak bisa disantet. Jadi saudara, tinggalkan itu semua. Lebih baik datang kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya, orang tuh banyak yang ditembak, ada apa, dibaca, ada apa. Sama Belanda, Be? Betul enggak? Betul enggak? Sebabnya Londonnya apa? Nah, tapi ingat, kita jangan ngomong masalah jajah menjajah. Karena Belanda di Indonesia ada yang jahat, ada yang yang baik. Itu yang, tapi setiap kompi Belanda mesti ada pendek. Dari situ sebenarnya orang bisa mikir, betul enggak? Bisa mikir enggak? Mikir bahwa ilmu setan apapun, ilmu hitam, ilmu putih, semua dari setan. Saudara pikirkan, saudara renungkan. Kalau saudara percaya Yesus, semua jimat kuasa gelap akan keluar semua. Pak, kalau saya punya susuk di sini, satu saya bertobat terima Yesus. Kalau bendanya ini tidak keluar bagaimana? Yang penting itu bukan bendanya, betul saudara? Yang penting itu rohnya, kutukannya itu saudara. Bendanya tidak keluar tidak ada masalah. Penting rohnya keluar. Nah, tapi kalau ingin keluar gampang, saudara terima Yesus sungguh-sungguh, saudara doa. Saya beritahu, yang penting itu bukan bendanya, tapi rohnya itu, saudara. Supaya saudara tidak mengalami mati tidak hidup. Dan yang kedua, kasihan anak cucu, betul? Rumah tangga hancur, cekcok, perzinahan. Apa saudara ingin melihat anak-anak berantakan? Betul, saudara? Dan kutukan itu hanya bisa dilepas dari Yesus. Pak, kalau orang tua terlibat setan, anak percaya Yesus, adik tidak, gimana? Hanya anak yang percaya Yesus saja yang melepas kutukan. Saudara renungkan. Nanti jam 1 kita teruskan kembali dan kita akan ada doa pelepas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saudara, saya beritahu ada terbit buku yang berikutnya, judulnya masalah pelet. Kalau saudara punya suami yang kena wewe gombel, yang dikedip-kedip, cara mengalahkannya ada di buku ini. Bagaimana cara mengalahkan ilmu apa? Pelet.
kuasamu.